oleh karena Kristus, tetapi kamu Arif dalam RH, dalam Kristus. Kami kamu mulia, tetapi kami hina. Tuh, kami bodoh oleh karena Kristus tuh. Jadi Kristen itu bodoh karena Kristus, bro. Kamu itu bodoh. Gimana? Ketampol kau Juanda. Tampol. Pokoknya kau mengeluarkan Di bawahnya kata-kata. lagi tuh. Di bawahnya lagi kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kamu harus ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Weh, PPSU. Sampah dunia kau. Aduh. Ini sampah dunia ini, Juanda ini ya. Pantesan begini kelakuannya. Oi sampah. Alhamdulillah. Oi sampah, ngomong sampah. Bagi saya itu kan semua masih anak tahu. Lanjut Bang Henry. Lanjut Bang Henry. Udah bodoh dibilangin sampah dunia lagi. Masih ngeyel pula Iya. lagi. Makanya diskusi jangan ngeluarin kata-kata nggak bener. Kebodohan kalian itu bro, Pak Setiap kau ngeluarin kata-kata nggak bener di Bibelmu ada loh. Ini Ahimoto buka juga tuh Matius 21 pasal 12 Ahimoto. mau belajar Alkitab. Dia ngeyel kan orangnya, dia ngeyel kelas kepala. Buka itu Ahimoto. Halo. Apa tuh? Matius 21 pasal 12. Halo. Matius, sebentar. Matius 21 Matius 21 pasal 12. Kita ini ngomong pakai data loh, nggak ngarang-ngarang. Ya. Buka open cam aja Ahimoto biar lihat ya. Oke. Kita ini nggak pakai ngarang-ngarang, pakai data. Bibelmu nampol kupingmu. Tuh lu lihat kepalamu tuh bocor gara-gara batu. Kita buktikan ya Iya. bahwa si Juhadi ini menyembah Satpol PP di sini. Lalu Yesus Aduh. masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah dan membalikan meja-meja penukar uang. Nah, penyembah Satpol PP, weh, tukang usir pedagang. Weh, penyembah Satpol PP. Jangan Gimana bawa ini, itu. Preman aja preman. Akulah pintu, penyembah pintu. Ini gimana nih? Sampah dunia lu. Kok berat habis sih? Oi sampah dunia. Oi, dia menuangkan batu. Jadi kepala batu lu. Gimana? Kok diem sih? Tadi gacor, weh. Batu yang hidup. Kenapa harus batu sih? Kenapa nggak perumpamannya nggak magic jar, kulkas, dispenser gitu? Kenapa sih harus batu? Bener Ustaz, Ustaz Abuya. Pengen tahu saya tuh. Enggak, itu Akimoto yang dibaca itu barusan kitab suci itu. Kata dia. Kata dia sih. Kita hormati Iya. dia. Menurut dia kitab suci. Saking sucinya, ya banyak batu. Saking sucinya tuh dikatakan batu penjuru. Cie nyembah pintu, cie. Ini mau turun malu, enggak turun. Bonyok ini orang. Pingsan kayaknya. Teman-teman ada yang tahu nggak nomor ini? Nomor telepon ambulan. Telepon ambulan, woi. Telepon ambulan, pingsan nih kayaknya bocah nih. Tuhanmu batu loh. Tertulis loh. Yesus batu penjuru loh. Kami nggak tambah nggak ngurangi loh. Yesus adalah batu. Loh. Kalau kau menuangkan Yesus ya kau menuangkan batu. Belum lagi 1 Petrus tadi. Batu diberi nyawa bernapas. Nah gimana tuh Bang Andi? Batu yang hidup, batu kasih nyawa ya? Yesus bukan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bait Allah itu tubuhnya Yesus. Jadi tukang dagang itu jualan di tubuhnya Yesus, di kandangnya gitu. Intinya adalah Juanda, mari kita diskusi. Jangan lu ngarang-ngarang mengatakan Allah batu, nggak boleh begitu. Karena kami nggak pernah seperti itu, nggak ada. Sedangkan di Bibelmu sendiri tertulis begitu. Kalau mau diskusi harus pakai ayat, bro. Nah itu ayat tadi. Coba tampilin lagi ayatnya Bang Moto. Mau yang mana? Mau yang mana? KPR 411 aja, KPR 411. Itu data ya, KPR 411 aja. Juanda 14 aja sampai yang 13. suruh. Si Juanda aja yang suruh buka. Kisah para Rasul 4 nomor 11. Oh boleh. Sebentar. Kan pakai data itu. Pakai data ya, kita pakai data ya, nggak boleh nggak pakai data ya. Nih. Ya. Sudah. Halo. Nah, kau yang baca coba. adalah- Suruh dia Yang yang mana? baca. Saya dimasukkan, bro.
Ya dibaca Juanda itu ada ininya, ada tulisannya itu, dibaca. Yang keras. Itu sudah ditampilkan itu ayatnya itu. Baca. Baca bro, Juanda. Bacalah, katanya harus pakai data. Kasihan. Giliran begini, belaga bodoh. Giliran begini, belaga kucluk Misalnya ya. kenapa sih harus batu? Kenapa sih harus batu perumpamannya? Kenapa nggak asbak gitu misalnya? Atau dispenser atau gelas gitu? Aksi Barkoba, saudaraku maaf ya, biar si Juanda ini tidak pipis di atas, saya kasih ruang satu lagi untuk paten ya. Asli maaf, di bawah dulu aslina ya. Ahi Barkoba, cek. Terima kasih Asli, yuk monggo. Assalamualaikum. Aku adalah asbak misalnya gitu kan? Nggak bisa ya, kecil. Terus adalah batu. Gimana nih, batu? Nyembah batu, weh. Kok diem sih? Ayo. Jawab Juanda. Nyembah batu. Sekarang giliran Juanda. Siapa ngangkat tema batu? Juanda Tunjukkan ini. kalau Tuhan Islam itu adalah batu. Tunjukkan ayatnya di mana, ayo. Ayolah Juanda, dibuka mulutnya. Kenapa cekek jakuni ya? Cekek jakuni ya? Kepalanya bocor. Cekek jakunnya dia tuh. Bang Andi sama Ustaz Abuya, Ustaz Arif. Kepalanya bocor. Gimana nih Akang? Nih anak buahnya nih, weh, amanin. Saya lagi bikin judul di YouTube, weh. Coba ini kita minta Saya nggak mau pendapatnya debat- ini. debat sama ini. Ustaz Tata. Ustaz Tata, pendapatnya Ustaz Tata, tafadhol Ustaz. Aduh, Ayo, Ustaz fadhal, Tata ini Ustaz. ngopi terus, silakan Ustaz Tata. Apa? Tentang batu. Hah? Tentang batu. Kalau Tuhan Islam itu batu katanya Juanda tadi. Bukan tentang batu. Ini tapadol bahasa Yunaninya apa, Ustaz Tata? Tapadol bahasa Yunaninya apa coba? Nah, kalau sebenarnya gini, kalau orang Kristen itu menyebut-nyebut batu dihubungkan dengan Islam, padahal Islam sendiri tidak ada hubungannya dengan batu juga. Mereka itu cuma melihat karena di Ka'bah itu ada Hajar Aswad gitu. Padahal Hajar Aswad bahkan bangunan Ka'bah itu bukan itu kiblat, tanahnya itu loh. Andai kan sekarang dibom, hancur semuanya. Ya tinggal dibangun lagi. Coba nanya ke abangku ya, Abang Moto ini. Walaupun kiblat di Israel dulunya sering itu hancur setiap dijajah. Nanti setelah aman, ya dibangun lagi. Wong tanahnya yang suci itu. Bait suci itu tanahnya, bukan bangunannya. Cuma ketepatan Hajar Aswad itu ada di situ gitu loh. Terus dikatakan lagi, kenapa kok ke sana wajib mencium? Enggak wajib, itu sunnah. Gitu loh. Karena memang enggak ada hubungannya kiblat dengan batu itu. Tanahnya itu loh yang suci gitu loh. Nah, silakan Bang Moto. Ya. Lanjut Ustaz. Masya Allah, keren Ustaz. Ayo. Iya. Bahkan itu dulu Ustaz, Hajar Aswad pernah hilang kan? Oh iya, benar. Iya, pernah hilang itu. Tetap lah Ya, kita umat muslim. Waktu hilang itu, tunggu libur dulu kiblatnya belanu, ada yang curi, apakah gitu umat Islam kan? Enggak. Dan hampir tiap tahun juga Hajar Aswad itu diinjek-injek karena kan mau bukan Hajar Aswad ya, tapi Ka'bah gitu kan. Ya. Banyak betul. orang yang naik ke atas, tapi sekarang salib ada nggak yang berani itu nginjek salib Injek-injek, atau? iya. Aduh ya Allah. Jadilah orang ini, kepalanya hanya isinya diajarkan kebencian dan mengambil data-data yang bersumber dari orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Nah, dipakai itu, giliran minta datanya nggak ada. Giliran kita bawa balik, kepalanya yang berdarah kena batu penjuru. Halo. Saya setuju Bang Andi tadi Ahimoto benar. Mereka itu penyembah batu pintu. Itu Yesus tidak adalah ada pintu pembencian. kan? Yesus adalah pintu benar, pintu menuju neraka. Woi, pintu menuju neraka. Coba kasih 1 Yohanes 2 nomor 11 coba. Kalau bukan Kristen itu enggak radikal. Tidak boleh mengucapkan salam gitu. Apa baik gitu? Apa toleran itu?
ada yang saya mau tanya juga sih Bang Handi. Jadi gini kan, kita kan pernah ya haji yang tadi apa? Kita pernah kan Hajar Aswad hilang ya Bang Handi ya. Tadi Iya. Mas Fadil kan ngejelasin tuh. Nah, jadi kan timbul pertanyaan tuh, apakah kita tuh libur beribadah atau seperti apa kan gitu ya Bang Handi ya. Ya. Nah, kalau yang model kayak begini kan gini nih, jadi kita bingung nih. Yohanes 20 nomor 13, ya kan? Kata malaikat-malaikat itu kepada ibu, mengapa engkau menangis? Mewek tuh emaknya, jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Tuhan sempat bilang nih, Bang Handi. Ya. Tuhan Kira-kira sempat hilang gimana ya? berarti menyembah. Waktu hilangnya sama siapa itu? Nah, itu yang saya bingung, Bang Handi. Bertanya-tanya ya. Nyembah pintu. Nyembah pintu. Hajar Aswad kalau sempat hilang kan kita tetap haji, tetap sholat normal ya, Bang Handi Nggak ya? ada masalah, nggak ada Nggak masalah. ada masalah ya. Itu kan Nggak ada. gimana nih bisa hilang? Ka'bah itu kan bangunannya doang. Iya, Nah. terus istiqomah kita. Ayo Juanda, tanggapi Juanda. Jangan di-mute terus lah. Saya udah bukain mute-nya. Keok dia, keok. Kitab gua. Malah gua Dia jual lagi balik sama bingung kitab gua mau sendiri nyerang aja. Islam dari sisi mana lagi. Dia dari batu, ketahuan. Bahwa Yesus adalah batu. Bingung dia Bang Handi mau nyerang dari sisi mana lagi. Iya, mengeluarkan kata bodoh, dia ya bodoh karena Kristus. Iya, Korintus. Bro, jangan nangis, bro. Kalau enggak ya, saya sarankan cari karung basah deh. Tuh, Handuk kan gua udah basah sempet semua tuh, pakai handuk. Kabur dia kan? Masih ada? Enggak, dinaikin. Oh, dinaikin. Digedein, sengaja digedein. Itu gambaran aslinya. Ayolah Juanda, dibuka mute-nya. Kalau nggak bisa Ayo, buka buka. mute ya buka baju aja udah. Samsudin. Tadi apa? Tadi Ya. Ini semua Samsudin. bukan Samsudin. Saipudin ya tadi. Saipudin Nyamburan. Saipudin. Kalau udah bonyok, turun aja, gak usah malu-malu. Sosok mau Ibrani lagi. Oh. Dasar Jainuddin Ngaciro. Salah masuk Ada room aja. lo. Juhadi, salah masuk room lo. Kamu mending pergi kepada si Bom Bom. Ratapi lagi musuh di sana. Kamu nanti ke Bom Bom, tanya Bom Bom. Lah Bom, kok Tuhan kita batu sih? Siapa bilang Tuhan kita batu? Lo kasih data KPR 4 nomor 11. Ya, tak dulu bang yang lain ya. Ya, waalaikumsalam, silakan. Ini mau ketawa si Jandai dulu goblok. Tolol. Aduh, ay, aman. Jangan. Tahan. Gak boleh begitu juga kali. Dibuka mute-nya aja Juanda. Ayolah ngomong, nggak apa-apa lah. Jadi Juanda kamu nanti pergi ke Bom Bom apa ke Pak Pendetamu. Pak Pendeta, tadi saya itu mengatakan Tuhan dengerin dulu. Tuhannya umat Islam itu batu. Tapi saya nggak bisa membuktikan data. Tapi saya dihajar balik. Dikasih Kisah para Rasul 4 nomor 11. Ternyata Tuhan kita yang batu Pak Pendeta. Gimana nih ceritanya nih? Atau lu butuh napas buatan Juhadi? Gua kasih ke si Cimot kalau butuh napas buatan. Allahumma itu Nggak tahu hitop lagi nanti. Kalau kita jelasin nggak tahu hitopnya kemana itu. Gimana tuh kata labaik itu? Allahumma Oh, barusan habis buka YouTube, lihat-lihat. Oh. Nyari Jumat itu. Nyari Jumat. Dia nggak tahu kalau Yesus pernah pergi berhaji. Gua kasih datanya nih. kalau mau diskusi itu Ini ada Ustaz Hatta yang mau ini, Ustaz Hatta sih. Iya. Aduh, kapoknya gimana tuh? Kita balas dengan Bibelnya. Silakan Ustaz Hatta. Labai kalau labai katanya. Padahal kalau ajaran Samawi dulu ya di Mazmur itu, di sini gini,
Mazmur 266. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mazbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku terimamu. Labbaik Allahumma labbaik, gitu tuh. Substansinya sama. Iya, sama kan? Sujud, cium-cium. Sujud itu nggak nyembah ya, bro? Daripada Yesus dicium oleh perempuan gimana? Nah, kembali lagi. Kasih data sama toh. Ustaz Arif, kasih video yang mencium salib, kasih video ada, masih ada. Muhammad Ada yang mencium, saya nggak bisa open cam sih. Kalau bisa open cam saya bukain nih. Coba di follow dulu teman-teman biar bisa open cam saya. Follow, ayo. Lukas 7 36 sampai 49. Perempuan berdosa mengurapi Yesus. sebentar aja Bang. Lukas 7 berapa tadi? 36. Lukas 7 36 Lukas 7. Oh, ini yang si itu Ya, Magdalene. dia Maria Magdalena. Oh, nih. Sabar ya, kuatkan hatimu. Sebentar, ini harus kuat nih. Soalnya data-datanya tuh agak nyekek jakun sedikit ya. Lukas 7 nomor 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus Lukas 7 itu ya? Bentar. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang, Tuhan makan di rumah orang, Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, sambil mewek nih perempuannya, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia apa nih? Aduh, siapa sih yang batuk mencium kaki Yesus itu. Waduh, mencium kakinya. Nah, Oh, itu Tuhanmu dicium. Ayo, Tuhan dicium. Mana lebih bagus, mencium batu atau mencium kaki Tuhan? Ayo. gimana itu? Udahlah Bang, ini masuk di YouTube nih Bang, jangan Bang. udah puas ya, bro. Jangan. Pernah kita di YouTube. Di YouTube. Kena di YouTube nanti. Nah, kalau mau gini, kalau mau pakai yang ini aja nih, gedein dikit, Ustadz Abu ya. Roma 16, nomor 16, bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Ya, salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Bersalam-salam kamu dengan cium kudus. Gimana sih caranya? Nah, nanti ada nih. Tada, tuh cium kudus. Cium kudus Ciuman tuh. kudus. Ini siapa nih? Santo Petrus dan Paulus. Tuh, ngapain? Ciuman kudus. Ini dibenet gak nih kita nih? Enggak. Udah cukup. Kok gitu ya, Bang Andi? Masih mau mengeluarkan kata cium. Itu Muhammad lagi hisap lidah Hasan itu, bro. Loh, itu Muhammad foto lagi hisap lidah Hasan itu, bro. Loh, itu siapa itu foto itu? Gimana itu, Gimana, Lu jangan fitnah lo, bro. Ini data dikasih lu fitnah lagi lu. Kalau Nabi dan Husain itu malah mujizat itu. Iya. Hebat. Kalau Muhammad itu melakukan kejahatan, mujizat ya, bro. Oh, gini nih, ciuman yang tadi cium lidah gitu ya. Ini nih, di 2 Raja-Raja 4, nomor 34. Ya, baca nih ya. Lalu ia membaringkan dirinya. Diam. 2 Raja-Raja 4, nomor 34. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu. Oh, ini nih, yang tadi dimaksud nih. Dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, ngapain Bang Andi? Tiarap?
menjadi panaslah badan anak itu. Kok gitu ya? Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu. Kok mulut, aduh, kacau ini. Gak usah itu deh. Tadi Tuhanmu kok dicium oleh perempuan. Itu dari Kenapa? Injil Isa ya bro. Dari Injil Isa itu yang diturunkan Allahnya Islam kenapa ya bro. Kenapa Tuhanmu dicium oleh perempuan? Kenapa? Itu istrinya. Itu Jawab. ayatnya bukan dicium, iman kaki Kasih dicium. lagi. Kasih Lukas 7 tadi. 7:38 tadi. Lukas 7:38. Katanya nggak mencium. Ngapain dia? Nggak, si Maria tuh ngapain? Nggak mencium. Di sini coba lihat. Nih, nggak percaya. Nggak percaya dia. Orang ada Kemudian kata dia mencium. Ternyata kayak semua kakinya. Oh, bro. Itu baca dulu itu. Namanya Woi, baca dulu itu. Ulama-ulama. Ini. Iya bro ya. Takut kalau Udah nggak bisa diskusi dia. Ya Allah. Ya udah saya titip. Silakan Kristen. Saya titip aja tadi, tahu kalau siapapun Kristen mendengarkan di sini, kasih tahu tadi saya mengatakan Allah itu batu, tapi saya nggak punya data, gara-gara saya sering mendengarkan orang-orang yang membenci Islam. Tapi setelah saya kasih data, ternyata Yesus adalah batu. Saya menangis, nggak bisa apa-apa. Pendeta, bom, tolong saya. Apa maksudnya KPR 411 ini? Kok Tuhan kita batu? Itu ya. Kedua, apa itu cium kudus? Siapa perempuan yang mencium Tuhan kita? Nah, itu tanya tuh pendeta apa tuh? Data ada. Kami di sini itu nggak bicara kalau nggak pakai data. Nggak berani kami nambah-nambahin. Kita ambil data sesuai seleramu gitu. Oke, jadi setiap kau mengeluarkan kata-kata kotor, Bible pasti ada. Mengeluarkan kata binatang, Bible ada. Mengeluarkan kata-kata batu, Bible ada. Apapun itu, mengeluarkan kata-kata bodoh, Bible ada. Bebel selalu pasang badan gitu ya. Ah, iya. Iya. Oke, lanjut. Lanjut Tata, pencerahan. Kemana? Si Samsudinnya kemana? Nggak ada, sudah kabur. Walah. Iya, kalau menfitnah batu menebus dosa ada di Mazmur 19:14. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan gunung batuku dan penebusku. Nah itu. Jadi kalau kadang-kadang kan mereka, masa mencium batu menebus dosa. Nah, ternyata di Bibelnya juga gitu. Tuhan batuku penebusku gitu. Bang Andi, Kristen di bawah ngintip-ngintip, Kristen di bawah ngintip-ngintip, nggak ada yang bisa jelasin. Aduh, silakan, Bang Kian Santang silakan. Bang Andi ke sana dulu. Itu ada yang Muslim yang itu, yang kemarin. Bang Andi, buat teman-teman yang di bawah, follow dong akun saya yang ini ya. Akun utama saya kena banned tadi di roomnya Bang Nandar. Gara-gara ngebahas, aduh, bener-bener. Sudah kan Putri, sudah. Ya, makasih. Saya fallback. Saya juga gitu, Bang Gian. Tadi Iya. siang saya itu kena gitu. Terus ganti akun saya. Kena lagi. Waduh. Maneman udah ini hati-hati udah gitu. Iya, sekarang mah tadi saya sama Nandar cuma bahas apa ya tentang si Bom tadi debat sama Ustadz Wapi. Malah saya yang kena, kan ngebahas itu. Yesus jinah itu bergaul sama seorang wanita pendosa. Kena lagi gue nih. Parah. Itu tentang itu Ustaz Tata. Yang diurapi tadi, yang dibacain sama Ahimoto. Itu lanjut yang di bawah itu lo naik. Silakan Bro Admin naik Bro Admin sini Bro. Ada Noah juga, ada kebenaran. Wah,
Ngeri namanya kebenaran. Silakan naik, silakan. Apanya yang benar? Gak tahu, saya juga bingung, Kang Kian Santang. Ngeri mereka naik. Kalau naik mau sama dengan bunuh diri. Sebenarnya bukan takut sama kita, Bunda, takut sama Bibelnya. Ustaz, takut sama Bibelnya. Bibelnya akan menampol dia. Ya Allah, Bro Admin Ya, jangan belum ketawa lah. Belum kasih ayat-ayat Al-Quran loh, baru kasih Bibel sudah mencret. Saya udah kenyang, tinggal giliran Bunda Rahma sama Cak Tahta nih belum kenyang nih. Apalagi Ahimoto, wah kenyang banget itu. Udah kenyang kayak motor. Penyebab pintu. Dari tadi saya dari pada maghrib ya. Kenyang saya. Dari Ya, masalah tadi saya buka dulu. Saya maghrib itu mau naik. Cuma kata saya ada Ahimoto, saya maghrib dulu gitu kan, buka dulu. Padahal tadi seru loh sebelum maghrib itu. Iya, masalah cicak. Gimana nih ngelogikain? Dikasih pohon bingung dia. Lama banget. Udah jawab. Tapi Bang Dewa bagus tadi, jawabannya keren itu. Kita mah jawabannya bagus-bagus kalau muslim mah. Konten ini Cuma ini aja, salahnya ini aja, Bunda Rahma terlalu berat bobot badannya 95 kilo. Kena lagi. Ini si Bro Admin belum sadar. Itu artinya aku subur. Subur, orang gemuk itu subur. Emangnya kapan pernah ngangkat Bunda Rahma? Bahagia. Ya gimana mau subur, Ustaz Tahta, dia tiap debat itu ngunyah aja terus mulutnya. Gimana gak subur coba? Loh, Ya, itu nggak terus tahu. Akang. Bunda Rama tuh Tahu makan nasi sebentar. padang dibilang ngemil loh. Dagian Santang tuh tahu banget bobotnya berapa kilo. Emang pernah ngangkat apa? Pernah, kemarin diangkat, gak keangkat. Nah itu betul Ustaz. Apa pernah ngangkat Ustaz aku, Tahta, Bang? itu murid Ustaz Tahta murtad loh. Ketemu Kenapa? Yesus kemarin waktu beol katanya, si Yuni. Si Yuni. Yang di kotak. Ketemu Yesus. Kenal aja kagak. Lucu Kang Kian Santang pas dengerin saya si Bom Bom lagi itu kan, pas muter-muter musik, terus di sana juga ada PPJ juga itu ditemanin. Wah lucu pokoknya. Tapi apa betul murtad? Mau dibaptis katanya sesudah lebaran sih, tapi Allah a'lam. Ya biar itulah, biar donasi banyak masuk. Masa kalah sama yang udah-udah. Koinnya banyak ya Bang pada waktu itu, kemarin malam itu kan. Kalau koin gak seberapa, Kang Arif, yang ini donasinya yang gede. Oh iya juga. Cuman memang dia itu memberi kesaksian kan, habis subuh katanya tertidur dan Tapi bermimpi kalau katanya. Bilangnya kalau dia nggak Yesus kayak Bu katanya. Yuni, kalau kayak Bu Yuni paling tarifnya 60 sampai 80 juta lah. Tapi kalau usaha Tahta, Ahimoto, berapa tarifnya? Mahal tuh. Kalau Ustaz Tahta tarifnya paling 2M lah tarifnya. Mau nggak Ustaz Tahta? Ya, janganlah kalau ditukar dengan itu, yang gak bakalan mau. 2M loh, 2M. Aduh, Oh 2M, 2 triliun lah. Ya, kalau kita teliti ya, secerdas apapun, nguasain kayak apapun muslim, kalau dia murtad, tetap tidak bisa apa-apa. Gitu. Jadi percuma. Mau bodoh, mau pinter, kalau murtad itu percuma. Kecuali pendeta yang masuk Islam. Itu bermanfaat itu. Karena dakwahnya itu enak dia. Nah kalau misalnya ada orang hafal Quran, hafal hadis misalnya, terus murtad, terus mau nyerang Islam, ya nggak bisa tetap itu. Gitu. Itu bedanya. Makanya sebenarnya mau alim kayak apapun kalau dia murtad, tidak ada gunanya sebenarnya.
Dan saya yakin Ustaz itu ilmunya akan hilang. Sedikit demi sedikit ilmunya akan hilang Ustaz. Saya yakin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ini Ahimoto nih, kayaknya- Ahimoto paling 3M. Ahimoto 3M paling. Kayaknya mau bagi-bagi kayaknya ini. Memang ada yang mau ikut bagi-bagi kayaknya. Ada tuh kasih bom ke sono minta. Aduh, bagi-bagi aneh. Jarang-jarang. Memang buat ada yang- contohnya ya, contoh yang terjadi fenomena kemarin itu. Sebenarnya kan saudara kita yang kemarin sempat ini ya, sempat ada ujian yang kemarin yang terjadi kemarin itu kan, sewaktu di sana beberapa bulan ya kan, beberapa bulan itu kelihatan hilang apa yang dia miliki. Setelah kembali ya alhamdulillah ya kan, apa yang dia punya itu bisa bisa diperlihatkan. Memang benar-benar sangat berbeda. Bahwasanya waktu di Kristen itu ibarat membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu, lidahnya dengan kembali lagi ke Islam itu berbeda. Itu yang Ya, terjadi tapi kemarin kan ada setelah saya tanya kemarin sama Ahimoto ya di Bandung, saya wawancara ya Ahimoto, itu saya bingung. Di dalam gereja itu saya ngapain ya? Terus saya takut mati. Takut mati sama siapa? Takut sama Allah, saya takut mati gitu. Loh, kan udah murtad loh. Kocak ya. Iya, pakai saya keplak, kagak tega. Mau Iya. saya dengerin lucu. Jadi saya sempat gini Akimoto ya, saya sempat mendengarkan kan di bulan Januari itu, sempat mendengarkan gini, dia itu kan mau diberangkatkan ke Israel, ya SRL ya, ke Israel gitu kan, diberangkatkan ke sana. Ternyata masih menempuh pendidikan di sini gitu ya kan, mau diberangkatkan sama siapa si perempuan Wijaya itu diberangkatkan gitu. Lina Karena nggak Wijaya. Alina Wijaya, karena nggak bisa akhirnya ditunda sesudah Lebaran katanya gitu. Nah mungkin ya karena apa ya, mungkin takut karena neraka atau gimana balik lagi dia. Saya sempat dengar itu mau disekolahkan ke Israel tuh. Iya, saya ngomong sama dia, kamu mau mati dalam keadaan double ketemu Kristus? Jangan. Iya, saya ngomong gitu. Mau mati dalam keadaan double? Janganlah. Ya kemarin kan memang sempat menyayangkan. Sebenarnya dia memiliki kepandaian lah sebenarnya. Kalau untuk ukuran membaca Al-Quran kayaknya lumayan. Itu. Tapi saat menjadi Kristen, waduh bacanya tuh saya dengerin tuh ketawa saya.